Halo YouTube, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Untuk pertama kalinya, Sans Konten akan membawakan podcast horor di Jimat, Gibah Malam Jumat. Cerita ini berjudul Sumpah Pocong. Tweet horor ini kami dapatkan dari akun Twitter @niskala_skala. Hingga video ini dibuat, tweet horor ini telah mencapai 495 retweet dan 1218 like. Untuk cerita aslinya, kalian bisa langsung baca di deskripsi. Langsung saja kita ke ceritanya. Zona mistis, ready. Namaku adalah Kidung. Kejadian ini terjadi pada tahun 2005. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo, waalaikumsalam Dung. Piye kabarmu le? Kuliahmu piye? Tanya bapakku lewat telepon. Alhamdulillah, sedoyo lancar Pak. Kabar kulo sehat. Bapak ibu sehat toh? Tanyaku kembali. Syukurlah le, bapak ibu sehat. Kemudian seketika hening. Tak ku dengar lagi suara bapak dari telepon. Yang ku dengar hanyalah suara lelaki tengah menahan isak tangisnya. Feelingku benar. Sepertinya bapak sedang tidak baik-baik saja. Sudah kuduga sejak ku angkat gagang telepon, suara dan nada bicara bapak tidak seperti biasanya. Pak, panjenengan kenging nopo? Tanyaku. Pak, bapak kenapa? Bapakku menjawab. Ora popo le, kue gendang Bali yo. Nek iso minggu ngarep. Enggak apa-apa nak, kamu buruan pulang ya, kalau bisa minggu depan. Enjeh pak, insya Allah kulo wangsul minggu ngajeng. Iya pak, insya Allah saya pulang minggu depan, jawabku. Sejenak aku berpikir bagaimana agar minggu depan bisa kupenuhi permintaan bapak untuk pulang. Karena jujur saja, aku berkuliah sambil bekerja di kota metropolitan. Aku tidak ingin menambah beban bapak yang hanya seorang supir angkot di Jawa. Aku mengambil kerja paruh waktu sebagai seorang waiters di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Gajinya lumayan, bisa aku kumpulkan untuk membayar uang semesteran dan biaya hidup sehari-hari. Malam harinya, aku mencoba izin kepada pemilik kafe untuk mengambil cuti minggu depan. Syukurlah, atasanku itu sangat baik hati dan langsung mengizinkan. Singkat cerita, aku tiba di hari aku pulang. Aku menuju ke terminal bus dan naik ke bus jurusan Kota P di Jawa Tengah. Aku menempuh perjalanan 8 jam, dan sampailah aku di terminal kotaku. Lalu, aku melanjutkan dengan naik ojek menuju rumah. Sesampainya di rumah, Assalamualaikum. Aku membuka pintu rumah. Rumah terasa sunyi dan sepi. Aku menuju kamar bapak dan ibu, karena tidak kutemui siapapun di rumah. Namun, di kamar pun mereka tidak ada. Kulihat jam sudah pukul 2:30 sore. Aneh, biasanya bapak sudah pulang, dan ibu selalu di rumah. Mungkin sedang pergi ke tetangga, pikirku.
Aku pun merebahkan tubuhku di kamarku. Sudah 2 tahun aku tidak pulang kampung. Rumah ini terasa masih sama. Baunya, suasananya, kehangatannya tak banyak berubah. Sampai tak terasa, aku memejamkan mataku dan terlelap dalam tidurku. Lele, tangi, wis maghrib iki lho. Nak, bangun, udah maghrib ini lho. Suara ibu membangunkanku. Benar saja, aku mendengar lantunan azan maghrib. Aku langsung bergegas mandi kemudian sholat. Kemudian bapak menghampiri aku yang sedang asyik nonton TV sambil makan cemilan. Bapak berkata, Le, bar iki kancani bapak tahlilan yo, nang omai Bu Sri. Nak, setelah ini temani bapak tahlilan ya di rumahnya Bu Sri. Lah, tahlilan eneng opo pak? Tanyaku. Lah, tahlilan ada apa pak? Telung dino kepungkure anake, si Sulis kan sedo kena penyakit diabetes akut. 3 hari yang lalu anaknya, si Sulis meninggal terkena penyakit diabetes akut. Dek, batinku. Sulis adalah teman kecilku. Aku bersama-sama sejak umur kami masih 2 tahunan sampai di bangku SMK. Aku agak terkejut karena bapak sama sekali tidak memberi kabar kepadaku kalau Sulis meninggal. Kata bapak memang sengaja tidak memberitahu karena tidak ingin mengganggu pikiranku. Akhirnya, aku berangkat menuju rumah Bu Sri. Di sana sudah banyak berkumpul bapak-bapak. Tak lama setelahnya, tahlilan pun dimulai. Dimulai dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama yang dipimpin oleh Pak Ustadz. Setelah membaca Yasin dan dilanjutkan dengan bacaan tahlilan. Orang-orang desa umumnya akan memejamkan mata sambil menggoyangkan kepalanya ke kiri dan ke kanan ketika membaca lafaz La ilaha illallah yang diulang-ulang. Saat itu, aku yang tidak terbiasa hanya sedikit menunduk dan memandang ke seluruh bapak-bapak di sana. Semua terlihat kusuk. Ada juga yang mengantuk. Tiba-tiba, telingaku terdenging sangat kencang sampai terasa nyeri. Saking sakitnya, aku sampai refleks menutup telingaku. Aku mendesis kesakitan. Namun anehnya, bapak yang ada di sampingku sama sekali tidak bergeming, padahal aku mengeluh cukup keras. Bapak tetap fokus membaca tahlil, lalu samar-samar aku melihat ke arah kaca jendela karena kebetulan aku duduk di depan kaca jendela yang mengarah langsung ke teras dan halaman depan. Di sana, aku melihat bayang-bayang putih berwujud pocong. Dan wajah itu, aku mengenalinya. Dia adalah almarhumah Sulis temanku. Wajahnya hitam, menatapku nanar. Ada gambaran kesedihan yang tak mampu dia sembunyikan. Tak lama setelah itu, sosok Sulis menghilang. Seketika itu, aku denging di telingaku berhenti. Tahlilan selesai. Seperti biasa, keluarga Sulis membagi-bagi nasi berkat. Aku dan bapak pun bergegas pulang. Rumahku tidak terlalu jauh, hanya berjarak 4 rumah saja. Sesampainya di rumah, aku mulai membuka obrolan. Tanyaku kepada bapakku, Pak, sakjane Sulis meninggal kena ngopo toh? Pak, sebenarnya Sulis meninggal kenapa sih? Tanyaku sembari membuka toples cemilan di meja depan TV. Bapakku menjawab, Kan wis tak kandhani to Le, dekne kena diabetes akut. kan sudah tak bilangin, dia terkena diabetes akut, jawab bapakku. Karena malam semakin larut, aku memilih tak melanjutkan pertanyaanku kepada bapak. Aku masuk ke kamarku dan berniat untuk tidur. Namun, sudah setengah jam berlalu. Aku belum juga bisa tidur.
bayang-bayang sosok Sulis selalu muncul di ingatanku. Jam sudah menunjukkan pukul 11.00. Aku mematikan lampu bohlam yang ada di kamarku. Namun, masih terdapat sorot rembulan yang masuk melalui kaca jendela kamarku. Jadi, kondisi cahaya di kamarku menjadi temaram. Kebetulan, ranjangku berada di samping jendela. Posisi jendela ada di kakiku. Jadi, aku tidur menghadap ke arah jendela dan lemari. Tiba-tiba, ada yang mengetuk kaca jendelaku. Perlahan, aku mendekati jendela, berusaha mengintip apa yang ada di luar. Jujur, sebenarnya sangat merinding. Jelas, aku mulai takut kala itu karena sejak di rumah Sulis tadi pun sudah diperlihatkan sosoknya. Namun, aku memberanikan diri untuk sesegera mungkin melihat keluar. Dan tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa. Aku pun terlelap tidur. Keesokan harinya, ketika aku baru saja bangun, aku melihat ibu dan bapak berlari keluar rumah. Di luar rumah juga sudah ramai beberapa warga yang sedang kalang kabut. Bu, opo bu? Bu, ada apa bu? Tanyaku berusaha mencegat ibu yang wajahnya memerah. Ibuku menjawab, ayo le, ayo melu neng omai Bu Sri. Ayo nak, ayo ikut ke rumah Bu Sri. Pinta ibu tanpa menjelaskan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Aku yang penasaran pun hanya mengikut saja. Di rumah Bu Sri sudah ada seorang mbah tua. Aku tahu beliau adalah sesepuh desa, namun lebih mirip seperti dukun. Ada sekitar 8 warga termasuk aku, bapak, dan ibu yang berkumpul di sana. Betapa terkejutnya aku ketika ada seorang wanita muda yang sedang berbaring di ruang tengah dan sedang dipakaikan kain kafan oleh Bu Sri dan 2 ibu-ibu yang lain. Kulihat Bu Sri menangis sesenggukan. Aku benar-benar bingung apa yang sebenarnya terjadi. Namun, alih-alih bertanya kepada orang tuaku, aku memilih diam dan melihat saja apa yang akan mereka lakukan. Setelah wanita muda tadi selesai dikafani, dia dibaringkan di tengah-tengah kami yang sudah duduk melingkar di ruang tengah. Aku tidak tahu siapa wanita tersebut, namun sepertinya bukan warga desaku. Sampun nggih Bapak Ibu, saged dimulai nggih. Bu Sri, monggo disiapke nopo sing sampun kula suwun. Sudah ya Bapak Ibu, bisa dimulai ya. Bu Sri, silahkan siapkan apa yang sudah saya minta, ucap mbah tua dukun itu. Bu Sri pun masuk ke dalam dapur dan kembali keluar dengan membawa tampah besar berisikan bunga-bungaan, daun bidara, air dalam gelas kecil, telur ayam kampung, jipang, pisang, kemenyan, dan beberapa benda lain. Tampah tersebut diletakkan di atas kepala wanita yang dikafan menyerupai pocong. Kemudian, wanita tersebut mulai memejamkan mata. Aku dan warga lainnya hanya terdiam menyaksikan mbah tua yang mulai merapal kalimat. Aku tidak tahu pasti apa yang dia katakan. Aku tidak memahami karena tidak begitu jelas dan menggunakan kosakata Jawa Kawi. Namun, ada yang membuyarkan fokusku. Aku melihat bayangan sosok Sulis terbaring di samping wanita yang dikafani. Sosoknya sama berbentuk pocong. Perutku terasa sangat mual melihat sosok tersebut. Tiba-tiba, HP-ku bergetar di saku celanaku. Kulihat ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Karena aku berpikir tidak penting, jadi aku matikan saja. Namun nomor tersebut terus-menerus menelpon. Aku mohon izin keluar sebentar untuk mengangkat telepon. Halo, siapa ini? Kidung.
Rupanya kamu sudah pulang kampung ya? Pasti kamu terkejut. Wanita jalanmu sudah mati. Kamu lihat saja ke depannya, akan lebih mengerikan. Ucap seorang laki-laki di seberang telepon tersebut. Lalu aku menjawabnya. Halo, halo, siapa ini? Ojo macem-macem karo awakku. Halo, halo, siapa ini? Jangan macam-macam sama saya, bentakku. Namun, sambungan telepon terputus begitu saja. Aku bersikap setenang mungkin agar tidak membuat orang tuaku khawatir. Aku pun kembali masuk ke ruang tengah rumah Bu Sri. Namun saat aku kembali, warga dan orang tuaku termasuk Bu Sri tidak ada di sana. Yang tersisa hanyalah mbah tua dan wanita yang dikafani. Mlebu nyang kamar nek ora kepingin kepelu-pelu. Masuklah ke kamar kalau nggak pengen ke bawah-bawah, ucap mbah tua kepadaku. Aku pun bergegas masuk ke kamar yang ternyata sedari tadi ada bapak menunggu di pintu kamar sambil melambaikan tangan kepadaku. Aku dan yang lain bersembunyi di kamar itu sambil sesekali mengintip ke ruang tengah. Karena kamar tempatku bersembunyi memang ada di ruang tengah. Beberapa saat kemudian ada suara wanita berteriak kencang. Lebih terdengar seperti nada marah. Samar-samar ku dengar mbah tua ketakutan. Metuwa baliyo minggato. Iki dudu papan panggonmu. Iki dudu dunyamu. Salahmu dhewe wis nyalai kersane Gusti. Salahmu dhewe wis wani nantang. Sumpahmu. Saiki ora perlu maneh dioyak-oyak. Sumpahmu wis mati. Sopo sing nandur yo bakale panen. Keluarlah, pulanglah, pergilah. Ini bukan tempatmu, ini bukan duniamu. Salahmu sendiri sudah menyalahi takdir Tuhan. Salahmu sendiri sudah berani menantang sumpahmu. Sekarang tidak perlu lagi dikejar-kejar. Sumpahmu sudah mati. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Bentak mbah tua kepada entah siapa dia yang tengah berteriak. Sejenak, aku dan yang lain mengintip dari celah pintu saking penasaran. Ternyata wanita yang dikafankan tadi tengah melayang dengan suara yang meraung-raung penuh amarah. Terlihat wanita itu seperti hendak menyerang mbah tua. Namun, selalu terpental mundur ketika mbah tua menyodorkan benda seperti tasbih. Namun aku yakin itu bukan tasbih. Namun wanita itu tak gentar, justru sosoknya semakin membesar dan kian tumbuh besar. Sekarang tingginya sampai menyentuh langit-langit rumah. Mbah tua semakin ketakutan. Ruang tengah sudah hancur berantakan. Mbah, Reneo nek wis ra kuat. Mbah, kesinilah kalau sudah tidak kuat. Bapak mencoba memanggil mbah tua dari celah pintu kamar. Mbah tua berlari ke arah kami. Setelah mbah tua masuk, bapak segera mengunci pintu kamar. Wanita tadi pun terdiam. Tidak lagi ku dengar suaranya. Bapak perlahan membuka pintu kamar dan mengintip dengan satu mata. Tidak ada siapa-siapa di ruang tengah, entah kemana wanita itu pergi. Namun, teriak wanita itu mengejutkan kami semua. Dengan wajahnya yang dihadapkan langsung di depan wajah bapak, wajahnya yang telah memerah dengan urat-urat yang menonjol, mata yang melotot, dan darah yang terus keluar dari mulutnya. Bapak sangat kaget dan membanting pintu keras-keras. Duk, duk, duk. Bunyi pintu seperti dipukul menggunakan kepala. Piye iki mbah? Gimana ini mbah? Tanya Pak Sony, salah satu warga kepada mbah tua. Wes sabar sik, sediluk maneh Narti bakal sadar. Sulis ora bakal iso ngrasuk ning awake menungso suwi.
Tunggu wae. Sudah, sabar dulu. Sebentar lagi Narti akan sadar. Sulis tidak akan bisa merasuki tubuh manusia lama. Tunggu saja, jawab Mbah Tua tenang. Narti, ternyata wanita yang dikafan bernama Narti. Siapa dia, batinku? Benar saja, beberapa saat kemudian terdengar suara dari luar kamar. Bruk. Mbah Tua membuka pintu dan Narti sudah tergeletak pingsan. Mbah Tua memerintahkan untuk segera melepas kain kafan dari badan Narti. Narti dibaringkan di sofa, lalu diminumi air putih. Mendadak hening. Tidak satu pun yang berkata-kata. Sri, bar iki aku wis ora bisa bantu apa-apa maneh. Anakmu wis kelewat batas. Anakmu wis nyalai kersane Gusti. Akeo donga marang Gusti ben anakmu iso tenang ning alam gaib. Sri, setelah ini saya tidak bisa membantu apa-apa lagi. Anakmu sudah kelewat batas. Anakmu sudah menyalahi takdir Tuhan. Perbanyak berdoa kepada Tuhan supaya anakmu bisa tenang di alam gaib. Celetuk Mbah Tua membuyarkan kesunyian di rumah Bu Sri. Bu Sri hanya bisa mengangguk pasrah. Ada raut kesedihan di wajahnya. Kami pun segera membubarkan diri. Mbah Tua menggendong Narti yang belum terlalu sadar. Sesampai di rumah, aku membuka obrolan dengan ibu yang hendak memasak. Bu, tolong ojo ditutup-tutupi maneh. Sakbenere opo sing kedadean karo Sulis? Kok iso ngene? Bu, tolong jangan ditutup-tutupi. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Sulis? Kok bisa gini? Tanyaku mendesak ibu. Awalnya, ibu masih menolak untuk bercerita. Namun, aku terus memaksa. Akhirnya, ibu menceritakan apa yang terjadi kepada Sulis. Saya di sini akan menjelaskan sebagai sudut pandang ibu. Sudut pandang ibu. Sulis, ibu tahu betul bahwa dia adalah teman dekat anakku. Mereka sudah bersama-sama sejak mereka umur 2 tahun. Bahkan dulu ketika aku dan Bu Sri hamil anak kami sempat punya rencana untuk nantinya ketika anak kami dewasa, kami akan menjodohkan mereka. Bukan tanpa alasan, Bu Sri pun karibku sejak bangku SMP. Sampai akhirnya kami sama-sama menikah dan hidup bertetangga. Sulis adalah gadis yang manis. Matanya kecil, hidung mancung dengan lesung pipit yang menawan. Dulu aku sangat berharap bahwa kelak Sulis akan menikah dengan anakku, Kidung. Namun, sejak Kidung merantau ke Jakarta untuk kuliah, sepertinya hubungan mereka berdua menjadi renggang. Kidung jarang pulang kampung, sedangkan Sulis telah bekerja di sebuah koperasi. Sulis bekerja di sebuah koperasi rumah sakit daerah. Mereka sama-sama sibuk, mungkin tidak pernah sempat saling melempar kabar. Akhirnya, pada akhir tahun 2004, aku dan Bu Sri sempat berunding kecil-kecilan. Kami berencana untuk mengkomunikasikan niat baik kami kepada Sulis dan Kidung. Aku ingin setelah Kidung wisuda, segera melamar Sulis untuknya. Namun, pada pertengahan Maret 2005, ada berita kurang baik geger di desa. Kabarnya, Sulis terpergoki berzina dengan seorang pemuda di gubuk tengah sawah, tak jauh dari rumahnya. Namun meski begitu, Sulis masih mengelak bahwa dirinya tidak berbuat asusila. Dia mengakui bahwa memang sedang berpacaran dengan seorang pemuda di gubuk tengah sawah malam itu. Namun mereka hanya sebatas ngobrol santai dan menikmati semilir angin di sawah. Berita cepat menyebar dari mulut ke mulut. Maklum, orang desa. Aku sempat bertanya kepada Bu Sri, namun dia pun mengelak dan membela anaknya.
Sejak beredarnya berita tersebut, Sulis seperti dikucilkan di pergaulan desa. Orang-orang membicarakannya. Sulis menjadi jarang terlihat keluar rumah. Dia keluar hanya ketika berangkat dan pulang kerja. Bu Sri pun memilih menarik diri dari lingkungan sekitar. Yang masih biasa serawung atau kumpul-kumpul hanyalah Pak Rizwan, suaminya. Pak Rizwan selalu bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dengan anaknya. Sampai satu ketika, saat Pak Rizwan ronda bersama ketiga warga lainnya, Pak Rizwan dibuat marah besar karena celetukan dari salah satu teman rondanya, yaitu Pak Edi. Pak Edi secara sadar mengatakan bahwa anaknya mirip seperti wanita jalang, tidak punya sopan santun. Pak Edi juga memojokkan Pak Rizwan agar Pak Rizwan selalu menjaga anak gadisnya serta mengajarkan pentingnya harga diri. Terjadi perdebatan panjang malam itu. Warga sekitar rumahku ramai dibuatnya karena Pak Rizwan dan Pak Edi sempat baku hantam. Pak Rizwan mengamuk pada malam itu, padahal banyak warga yang menonton perdebatan mereka. Setelah dipisahkan oleh warga, Pak Rizwan buru-buru pulang dan menanyakan secara terang-terangan kepada anaknya. Sulis, ngomong ning bapak, nek awakmu ora nglakokno hal sing nyebar ning warga kene. Sulis, bilang sama bapak bahwa kamu tidak melakukan hal yang tersebar di warga sini. Bentak Pak Rizwan di kamar Sulis. Iya pak, Sulis ora nglakokno hal ngono kuwi, sumpah pak. Iya pak, Sulis nggak melakukan hal seperti itu, sumpah pak, jawab Sulis. Yo wis, sesok kue kudu nglakokno sumpah pocong ben warga ning kene percaya lan mandeg ngece keluargane awak dhewe. Awak dhewe saiki kaya wis ora duwe harga diri. Ya sudah, besok kamu harus melakukan sumpah pocong supaya warga di sini percaya dan berhenti merendahkan keluarga kita. Kita sekarang seperti sudah tidak punya harga diri. Putus Pak Rizwan bulat. Kabar tentang Sulis hendak melakukan sumpah pocong pun tersebar luas hampir ke seluruh pelosok desa. Banyak warga yang kontra dengan hal tersebut, karena tidak main-main, sumpah pocong bukan sumpah biasa. Jika berkhianat dari sumpah sendiri, bisa kena batunya bertubi-tubi. Namun, keputusan Pak Rizwan tidak bisa diganggu-gugat. Dia marah besar karena ucapan Pak Edi yang begitu menyayat hati. Hari yang ditentukan pun tiba, tepatnya hari Kamis sore. Warga berbondong-bondong berkumpul di Masjid An-Nur dekat dengan lingkungan rumahku. Aku dan suamiku juga turut menyaksikan. Sulis sedang berbaring di dalam masjid dengan berbalut kain kafan dan didandani persis seperti pocong. Lalu di sana ada Mbah Gandon, mbah tua sesepuh desa, yang sudah bersiap membimbing ritual sumpah pocong. Ada pula Pak Ustadz yang ikut mendampingi. Bu Sri sebenarnya ragu dan tak tega bila anaknya sampai harus melakukan sumpah pocong. Namun bagaimana lagi, Pak Rizwan yang temperamental tidak bisa dielek lagi kemauannya. Sumpah pocong dimulai dengan ceramah dari Mbah Gandon dan Pak Ustadz yang menjelaskan maksud dari diadakannya sumpah pocong oleh Sulis, yaitu hendak meluruskan kabar yang beredar di masyarakat tentang dirinya. Kemudian dilakukan dengan Pak Ustadz membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dan meletakkan Al-Quran tersebut tepat di atas wajah Sulis yang terbaring. Pak Ustadz pun meminta Sulis untuk mulai berkata fakta yang sesungguhnya. Dengan lantang, Sulis mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah berzina dan berbuat asusila di gubuk tengah sawah. Sulis mengaku salah karena sudah berpacaran di sana yang mengundang kecurigaan warga. Namun, dia sama sekali tidak melakukan hal yang melewati batas. Sulis bersumpah jika dia berdusta dengan ucapannya, dia akan mati dalam keadaan mengenaskan, dan arwahnya nanti akan gentayangan mengganggu keluarga dan orang-orang terdekatnya. Setelah selesai mengucapkan sumpah, warga mulai berbisik-bisik satu dengan lainnya.
Mbah Gandon hanya terdiam tanpa sepatah kata pun. Pak Riswan dan Bu Sri juga hanya tertunduk lesu, sadar bahwa mereka pun sebenarnya tidak yakin yang diucapkan anaknya adalah sebuah kejujuran. Sumpah pocong sudah dilakukan, namun hasilnya nihil. Warga desa tetap menggibah Sulis. Terlebih ada desas-desus bahwa katanya Sulis hamil. Hal tersebut diketahui oleh tetangga samping rumah Sulis persis, yang tidak sengaja mendengar percakapan Sulis dan Bu Sri. Katanya, Sulis memohon maaf sebesar-besarnya kepada ibunya karena dia sebenarnya telah berzina dan saat itu telah mengandung. Tetangganya itu bisa mendengar karena rumah mereka sangat berdekatan. Kabar kembali merebak dan semakin memburuk. Sulis sampai berhenti bekerja. Pak Riswan dan Bu Sri pun tidak pernah lagi terlihat batang hidungnya. Rumahnya selalu sepi, padahal warga tahu mereka ada di dalam. 3 bulan kemudian, tengah malam, aku sangat terkejut mendengar pintu rumahku digedor-gedor. Aku dan suamiku bergegas ke depan. Ternyata itu adalah Bu Sri. Keadaannya sudah menangis sejadi-jadinya dan memohon pertolongan. Katanya, Sulis sakit keras, badannya telah lumpuh total, hanya mampu berbaring di ranjangnya. Matanya selalu melotot, ada borok di sekujur tubuhnya. Padahal perutnya semakin membuncit karena janin yang dikandungnya. Bu Sri memohon untuk mengantar Sulis ke rumah sakit. Karena waktu itu hanya keluargaku yang memiliki mobil, akhirnya tanpa pikir panjang, aku dan suamiku mengantar Sulis saat itu juga. Sulis sudah seperti mayat hidup bila kulihat. Matanya terbuka, masih bernafas, namun tidak bisa diajak bicara dan tidak mampu bergerak. Borok di sekujur tubuhnya berbau sangat busuk. Sesampainya di rumah sakit, Sulis langsung ditangani oleh dokter. Hampir 3 jam kami menunggu hasil pemeriksaan dokter. Setelah itu kami mengetahui bahwa Sulis menderita diabetes akut yang membuat sekujur tubuhnya terluka dan bernanah. Setelah 1 hari dirawat, Sulis akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Beruntung, kata dokter, janin dalam perutnya belum memiliki nyawa. Bentuknya pun belum sempurna. Bu Sri dan Pak Riswan sangat terpukul atas kematian Sulis. Warga yang ramai melayat ke rumahnya justru memperlihatkan kebengisan mereka. Bahkan tak segan saling berbisik satu sama lain dan berkata bahwa ini adalah bukti kedustaan sumpah Sulis. Mampuslah, wong wis kepergok ngono kok yo isih ngelak. Mah, kewanen sumpah pocong ngene iki wis kena karmane. Mampuslah, orang sudah kepergok gitu kok ia masih ngelak. Malah berani-beraninya sumpah pocong. Ginilah sudah kena karmanya, ucap salah seorang warga di sampingku. Sulis segera dimakamkan. Malam harinya, seperti biasa, keluarga Sulis mengadakan tahlil 7 harian. Tepat di hari keempat setelah kematian Sulis, kidung pulang kampung. Sudut pandang ibu selesai. Aku mencoba mencerna apa yang diceritakan ibu, namun rasanya masih tidak percaya bahwa Sulis seperti itu. Memang, aku sempat ada perasaan suka saat SMK. Namun perasaan itu sudah pudar sejak aku merantau di Jakarta. Aku masuk ke kamarku dan mengotak-ngatik HP-ku. Aku melihat nomor tak dikenal yang tempo hari mendadak menelponku. Aku coba panggil nomor tersebut, namun ternyata sudah tidak aktif. Aku sangat penasaran siapa sebenarnya laki-laki di telepon kemarin. Kenapa sampai mengancam aku? Sudut pandang Bu Sri. Setelah kematian anakku, aku seperti kehilangan semangat untuk hidup. Terlebih, Sulis anak semata wayang karena rahimku yang diangkat beberapa bulan setelah Sulis lahir. Malam pertama setelah Sulis dimakamkan, aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku membayangkan sedang apa anakku di sana. Apakah sedang disiksa atau sedang bahagia? Suamiku terlihat sangat stres karena dia yang menyuruh Sulis untuk melakukan sumpah pocong. Tak disangka, Sulis berdusta dengan sumpahnya. Salah apa aku mengandung dia? Rasanya aku tidak pernah ngidam yang macam-macam. Dari kecil selalu kuajarkan etika dan sopan santun.
Namun, kenapa Sulis menjadi seperti itu? Tega membohongi kedua orang tua dan berani-beraninya melakukan perbuatan tidak senonoh. Terkadang rasa amarah muncul dalam benakku karena ulah Sulis yang begitu bodoh sudah hampir menghancurkan keseluruhan hidupku dan suamiku. Tetapi setelah itu aku kembali tersadar. Bagaimanapun keadaan anakku, dia tetap anak yang dulu kukandung. Dia anak yang kubesarkan dengan cinta. Dia anak tersayangku. Namun, tiba-tiba suara pintu belakang diketuk membuyarkan lamunan dan pikiranku yang berkecamuk. Aku bergegas ke dapur dan membuka pintu belakang. Tidak ada siapa-siapa. Aku menuju ruang tengah. Hanya ada suamiku yang tengah tertidur lelap di sofa. Terdengar kembali suara ketukan di pintu depan. Saat aku hendak membuka, suara ketukan pindah ke pintu belakang. Begitu seterusnya, bolak-balik depan belakang. Lalu aku coba tunggu di kaca jendela depan menghadap teras dan halaman. Aku mengintip dari celah gorden. Ternyata itu adalah sosok pocong yang melayang-layang mengetuk-ngetuk kepalanya di pintu sambil tertawa cekikikan. Kemudian terbang memutari rumah dan mengetuk pintu belakang. Kakiku terasa lemas dan kaku. Aku ingin segera berlari dan membangunkan suamiku. Namun badanku benar-benar terpaku dan sulit digerakkan. Sampai tiba-tiba, sosok itu menyadari bahwa dirinya sedang diintip melalui gorden. Perlahan, dia melayang mendekat ke arah kaca jendela dan berdiam diri di depan wajahku persis. Hanya terpisah kaca. Itu adalah Sulis anakku. Wajahnya dipenuhi borok dan belatung yang menjijikkan. "Ibu, aku pengen bali, Bu. Ibu, aku pengen pulang, Bu," ucap lembut dan pasrah. "Ibu, aku randuwe konco ning kuburan. Tulung bukakno lawang, Bu. Ibu, aku tidak punya teman di kuburan. Tolong bukakan pintu, Bu." Namun seketika wajahnya yang tadi teduh berubah menyeringai ke arahku. Matanya merah melotot dan ada taring di giginya. Aku hanya bisa gelagapan menyaksikan hal tersebut. Ingin berteriak pun pita suaraku seakan habis. Hanya bisa bersuara seperti orang mengigau. Tak lama setelah itu aku pingsan. Ketika aku tersadar, aku sudah terbaring di kasur. Dan suamiku duduk di sampingku. "Bu, wes sadar, kowe iki ngopo kok semaput ning ruang tamu?" "Bu, sudah sadar, kamu tuh kenapa kok pingsan di ruang tamu?" tanya suamiku. "Iki jam piro, Pak? Aku suwi opo ora lek semaput. Ini jam berapa, Pak? Aku lama pingsannya," jawabku sekaligus bertanya balik. "Iki jam 2:30. Rak suwi, mung sak jam." "Heh, ngopo kok semaput ning ruang tamu? Ini jam 2:30, gak lama cuma 1 jam. Heh, kenapa kok pingsan di ruang tamu?" Suamiku kian penasaran. Aku pun menceritakan detail kejadian yang tadi aku alami. "Koyoke Sulis rak tenang, Pak, ning kono. Awak dhewe kudu piye yo? Apa perlu njaluk tolong ning Mbah Gandon? Kayaknya Sulis nggak tenang, Pak, di sana. Kita harus gimana ya? Apa perlu minta bantuan Mbah Gandon?" Akhirnya aku dan suami sepakat untuk meminta bantuan Mbah Gandon untuk sekedar menanyakan kepada Sulis apa yang dia mau. Mengapa masih mengganggu orang tuanya sendiri? Wah, anakmu ki kualat Desri. Kuanen. Kudune nek ancen berbuat yuwani mengakui. Lah iki kok malah ngelak nganti sumpah pocong barang. Ket awal kan aku wis ngomong ning awakmu wan, ojo kok korbanke anakmu dhewe. Mending kok rumati iku bayi sing ning wetenge Sulis. Wah, anakmu tuh kualat, Sri. Terlalu berani. Harusnya kalau memang berbuat ya berani mengakui. Lah ini kok malah ngelak sampai sumpah pocong segala. Dari awal kan sudah aku bilang ke kamu, Wan, jangan kamu korbankan anakmu sendiri. Mending kamu rawat itu bayi yang ada di perutnya, ucap Mbak Gandon ketika aku dan suami menyambangi rumahnya. Aku bertanya kepada beliau, aku harus berbuat seperti apa? Mbak Gandon hanya menyarankan untuk melakukan sebuah ritual untuk memasukkan roh Sulis ke dalam tubuh manusia. Tujuannya untuk ditanyai apa kemauannya.
Setelah itu, Mbak Gandon menyuruhku untuk mengadakan ruatan kecil-kecilan di rumahku untuk membersihkan rumah dan lingkungan sekitar dari hal-hal negatif. Aku dan suami pun menyetujuinya. Malam harinya, setelah aku bertemu Mbak Gandon, lagi-lagi sosok Sulis masih terus mengganggu aku dan suamiku. Tepatnya setelah acara tahlilan 7 hari selesai, aku beberes piring dan gelas kotor. Aku berniat untuk langsung mencucinya. Sedangkan suamiku membereskan tikar di ruang tamu dan ruang tengah. Aku mencuci piring di wastafel dapur. Di samping wastafel ada rak piring. Kemudian di samping rak piring ada kamar mandi. Ketika aku sedang menyabun seluruh piring dan gelas kotor, tiba-tiba piring dan gelas yang ada di rak piring berbunyi seperti ada yang menggoyangkan raknya. Klunting-klunting, awalnya masih lirih. Aku melihat ke depan, suamiku masih sibuk membereskan tikar. Klunting-klunting, bunyi piring dan gelas semakin keras. Aku berhenti sejenak dari mencuci piring dan memperhatikan sesuatu di samping rak piring, tepatnya agak di depan pintu kamar mandi. Ada sosok pocong yang sedang mengeliat-ngeliat di sana. Badannya menyenggol rak piring, namun beberapa saat kemudian hilang. Aku memilih mengabaikan hal tersebut dan melanjutkan pekerjaanku. Lalu saat hendak tidur, suamiku bercerita, katanya tadi sewaktu sedang membereskan tikar di ruang tamu, samar-samar dia melihat sosok pocong di teras. Sosok tersebut hanya berdiam diri di sana. Pukul 01.20, tiba-tiba lampu kamar kami mati. Saat kami sedang tertidur lelap, namun masih ada sedikit pancaran cahaya dari luar melalui ventilasi jendela kamar. Kebetulan, ventilasi menghadap langsung ke arah lemari. Tak sengaja, aku melihat ke arah atas lemari. Aku melihat sosok Sulis ada di sana. Posisinya duduk di atas lemari dengan kakinya yang ungkang-ungkang. Pak, delok kae lho, Pak. Pak, lihat itu, Pak. Ucapku gemetar sambil membangunkan suamiku. Suamiku yang terkejut langsung melihat ke arah jariku menunjuk. Suamiku segera mengambil senter yang ada di laci meja samping ranjang dan menyorotkan ke atas lemari. Namun saat senter disorotkan, tidak ada apapun di sana. Tetapi ketika senter dimatikan, sosok itu kembali terlihat. Suamiku yang emosi pun segera mendekati lemari. Namun sosok itu perlahan menghilang dan berpindah ke pojokan kamar dekat pintu. Suamiku mendekat ke sana dan lagi-lagi hilang dan berpindah berbaring di ranjang, tepatnya di sampingku yang sedang terduduk. Aku teriak bukan kepalang. Suamiku pun hanya terpaku di dekat pintu kamar, hendak mendekat namun tak mampu. Cukup lama sosok Sulis ada di ranjang, aku hanya bisa menutup wajahku dengan kedua tangan tanpa berani menoleh ke arah sosok tersebut lagi. Pak, Bu, Sulis pingin bali. Tulungi Sulis, Bu, Pak. Sulis mau dadi pocong. Hihihihihi. Pak, Bu, Sulis pingin pulang. Tolongin Sulis, Bu. Pak, Sulis gak mau jadi pocong. Sembari tertawa. Ucap sosok tersebut yang diakhiri dengan tertawa cekikikan. Tak berserang lama sosok itu menghilang. Namun di kasur bekas dia berbaring menyeruak bau busuk yang tak terkira. Bahkan ada bercak-bercak tanah basah kecoklatan. Aku segera menggulung sprayku dan bergegas merendam dengan air sabun. Niatku semakin bulat untuk menuruti saran Mbah Gandon. Pagi harinya, aku melakukan ritual yang dibantu oleh Mbah Gandon, yaitu memasukkan arwah Sulis ke dalam tubuh manusia. Mbah Gandon menggunakan putrinya, Narti, sebagai mediasi. Bukan sembarangan, Narti memang sudah terbiasa dan sudah dilatih serta dibekali ilmu oleh Mbah Gandon agar bisa menjadi bahan mediasi. Aku agak terkejut sebenarnya karena tiba-tiba aku melihat Kidung yang turut menyaksikan ritual. Namun kata suamiku, semalam dia juga ikut di acara tahlil. Hanya saja aku tidak terlalu memperhatikan. Karena semalam ramai bapak-bapak dan aku pun sibuk di dapur. Jadi pagi itu aku benar-benar baru tahu bahwa Kidung sedang pulang kampung. Aku teringat dulu Sulis sempat bercerita bahwa dirinya ada perasaan kepada Kidung. Namun sejak Kidung kuliah di Jakarta,
sikapnya menjadi berbeda, seperti orang asing. Padahal 3 tahun Sulis memendam rasa suka dan selalu menanti Kidung pulang. Sampai akhirnya mungkin Sulis sudah tak tahan lagi sehingga memutuskan membuka hati untuk laki-laki lain. Yang aku pun tidak menyangka laki-laki itu menghancurkan hidup Sulis. Sudut pandang Bu Sri selesai. Kembali ke sudut pandang Kidung. Beberapa hari setelah aku menyaksikan ritual di rumah Bu Sri, aku melihat keluarga Bu Sri mengadakan ruatan. Bu Sri mendirikan taruh kecil-kecilan. Beliau juga membuat gunungan buah-buahan dan sayur mayur. Gunungan tersebut diletakkan di teras rumahnya. Beliau mengundang warga desa untuk datang menyaksikan acara ruatan. Warga desa yang secara sifat alaminya memiliki rasa sungkan yang besar pun berbondong-bondong menyambangi rumah Bu Sri. Meskipun sebenarnya aib mengenai Sulis masih menjadi perbincangan hangat. Aku ikut dengan bapak dan ibu yang kebetulan mereka membantu proses ruat. Ibu membantu di dapur, sedangkan bapak membantu menyiapkan kebutuhan lain yang lebih mengandalkan fisik. Kalau orang desa bilang, Bu Sri sedang punya gawe. Maka kewajiban seorang tetangga harus saling membantu. Aku memilih untuk menunggu sesuatu untuk dikerjakan ketika dimintai bantuan oleh siapapun yang ada di sana. Setidaknya aku stay di rumah Bu Sri agar bisa berguna bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Bu Sri juga mengadakan pagelaran wayang kulit, namun yang skala kecil. Di desa, ruat biasanya dilakukan oleh orang-orang sukerta atau berada dalam dosa, atau orang yang punya kesalahan dan atau kesialan dan kemalangan. Maka tujuan ruat biasanya untuk membersihkan diri atau mensucikan diri. Tak terasa kursi-kursi di dalam tarup sudah terisi penuh. Kudengar dalang sudah memulai ceritanya. Beberapa kali aku bertemu pandang dengan Bu Sri. Tatapannya aneh, seperti ada kebencian terhadapku. Namun aku memilih mengabaikannya, toh tidak penting juga buatku. Acara ruatan selesai di sore harinya. Warga pun berebutan buah-buahan dan sayur mayur yang ada di gunungan. Setelah itu, Bu Sri dan Pak Rizwan meminta perhatian para warga. Mereka mengakui kesalahan mereka dan anak mereka. Mereka memohon maaf sebesar-besarnya atas dosa yang dilakukan oleh anaknya yang telah menimbulkan desas-desus tidak baik di kalangan warga, serta menjadi cap jelek bagi nama baik desa. Warga mengangguk dan Mbah Gandon mewakili angkat bicara sebagai tokoh masyarakat sekaligus sesepuh desa. Muga-muga bar iki ra ono kedayen-kedayenan sing ra ngenaki maneh yo Sri, Wan. Aku karo warga kabeh yo njaluk ngapura ono oke salahe karo kowe sekeluarga. Awak dhewe kabeh namung menungso, ora luput saka salah lan kilaf. Muga Sulis tenang ning alam gaib lan entuk ampunan saka Gusti Allah. Ucap Mbah Gandon. Kemudian satu persatu warga membubarkan diri, namun Mbah Gandon masih berada di ruang tamu. Terlihat sedang berbincang-bincang dengan Bu Sri dan Pak Rizwan. Malamnya ketika aku hendak memejamkan mata, awalnya aku menghadap ke tembok, miring ke kanan. Kemudian aku membalikkan badanku ke kiri. Betapa terkejutnya aku, ada sosok Sulis terbaring di sampingku, sedang menatapku nanar. Bau busuk bukan main. Di wajahnya banyak borok dan belatung. Aku berusaha bersikap setenang mungkin. Aku terduduk namun sosok itu belum hilang. Kowe ono perlu opo ganggu aku, Lis? Opo durung puas kowe wis ganggu wong tuamu dhewe? Saiki se ganggu aku. Aku wis ikhlaske nek awakmu lunga. Tenango nek kono, Lis. Aku njaluk ngapura. Nek oke salahku ning awakmu, sebalike aku yo wis maafke kabeh salahmu ning awakku. Aku berusaha bicara sebijak mungkin sambil melihat lurus ke depan. Aku sama sekali tidak berani menengok ke arah kiri. Beberapa detik kemudian sosok itu menghilang. Namun dia berpindah berdiri di belakangku. Aku melihatnya dari pantulan cermin yang ada di lemari. Karena posisi lemari sejajar lurus dengan arahku tidur. Aku membaca ayat kursi dan surat-surat pendek yang ku hafal. Namun saat aku membaca ayat kursi, sosok Sulis justru menirukan bahkan dengan suara yang lebih lantang dan lebih fasih bacaannya. Lalu dia tertawa setelah itu.
Aku sudah tak tahan lagi. Aku berlari keluar kamar dan menggedor pintu kamar orang tuaku. Aku menceritakan kepada orang tuaku dengan gelagapan. Akhirnya kami mengecek ke dalam kamarku. Sosok itu sudah pergi, namun memang menyisakan bekas tanah basah dan bau busuk. Beruntung malam itu adalah pertama dan terakhir kalinya aku diganggu oleh Sulis. Kata ibu, sosok Sulis juga sudah tidak pernah mengganggu kedua orang tuanya. 2 hari setelah kejadian itu, aku kembali ke Jakarta. Hampir setiap hari aku teleponan dengan orang tuaku. Berbulan-bulan kemudian, kabar tentang Sulis sudah tak terdengar lagi, kata bapak ibu. Orang tua Sulis sudah hidup dengan baik-baik. Aib seperti lama-kelamaan hilang diterpa angin. Warga kembali tenang, desa kembali aman dan nyaman. Dan tentang siapa laki-laki yang menelponku saat sedang ritual di rumah Sulis, entahlah, aku tak tahu dia siapa. Aku tidak terlalu memikirkan, toh sampai saat ini aku baik-baik saja. Selesai. Berikut adalah cerita yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, sans konten meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.